Baik kawan-kawan, jumpa lagi dengan saya ya. Kali ini kita ngebahas lagi nih ya, vakum cleaner robotik jalan gabor yang kemarin saya sudah bahas sebelumnya di video sebelumnya sebelum ini ya. Jadi kemarin kita sudah membahas mengenai seberapa efektifkah ya si vakum robotik ini, si jalan gabor ya, ini untuk membersihkan rumah dan mengangkat serta menghisap kotoran dan debu pada lantai ya. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang kendalanya ya. Kira-kira setelah pemakaian berapa hari dan minggu, kendalanya apa saja sih yang kira-kira setidaknya ini sangat mengganggu pada robotiknya ya. Kadang macet, muter-muter, kemudian nggak mau jalan, kemudian sapunya biasanya ini nggak mau berputar kanan atau yang kirinya. Kemudian ini hanya muter-muter satu tempat, nggak mau bergerak ke sekeliling rumah atau arah yang berbeda. Nah, ini sebenarnya cukup mudah ya sebenarnya untuk memberikan solusi, artinya bagaimana cara memperbaikinya. Yang paling penting itu adalah kita harus tahu ya kira-kira ini kenapa mesinnya tidak mau nyala atau tidak mau berputar ya. Nah, di sebelah sini saya sudah membuka ya kondisi si vakum robotik isi jalan gabor mereknya ya. Seperti ini. Jadi ini ada CP-nya di sini, mesinnya, kemudian ada dinamo ya. Dinamonya satu ya, dinamo satu dengan mesin penghisapnya juga satu. Ternyata cukup simpel ya untuk robotik vakum ini. Dengan ternyata ini ditarik ya dengan satu dinamo saja kanan kirinya dengan menggunakan karet. Ya seperti inilah bagannya. Jadi kita harus tahu. Saya bongkar karena saya punya dua robot ya. Karena saya suka dengan ini karena memang cukup bersih sih untuk di rumah saya dan saya sudah menggunakan sudah lama. Ya, makanya saya coba untuk memperbaiki seperti apa. Oke. Nah, sebenarnya kendalanya ya, sebenarnya kalau yang ini nih ya, ini tuh sebenarnya kalau nggak memutar ada banyak sebenarnya. Mungkin ya ada rambut yang terlilit di sini ya, biasanya dililit. Coba ini dibuka ya, dibersihkan. Nah, ini juga ada nih sisa-sisanya rambut juga. Nah, ini saya bersihkan. Entah bagaimana, kalau misalkan nggak bisa pakai jarum atau peniti yang sebelah sini untuk bisa dibersihkan ya. Itu caranya ketika si rotor dari sapu ini tidak mau untuk berputar ya. Pertama, kemudian ini nyala karena sudah saya bersihkan ya. Oke, kemudian ya biasanya ya karena banyak kotorannya ini nggak mau ngangkat ya. Ada beberapa teknik sebenarnya, ini bisa ditukar dari sini-sini atau ini disilang ya. Tapi ini karena sudah bersihkan full bersih yang sebelah sini, nanti nggak perlu untuk diganti untuk karetnya seperti itu ya. Nah, itu untuk kondisi sapu nggak mau gerak ya. Kemudian ada lagi nih ya. Ada lagi ketika si motor tengah ini itu dia nggak mau bergerak di dua sisi, kanan atau kiri. Maunya muter aja. Ternyata ya memang saya buka rodanya juga penuh dengan rambut. Nah, rambut inilah ya sebenarnya menjadi ya kendala dari si robot ini, itu nggak mau untuk berputar di dua arah ya. Biasanya nabrak terus mundur ke kiri kanan, tapi ini maunya ke kanan mulu putar-putar, jadi ya di dalam satu titik gitu loh untuk dia itu bergeraknya, sehingga tidak maksimal dalam membersihkan ruangan. Nah, ini saya harus bersihkan dulu ya, harus dibuka dulu ini ada dua bautnya ya. Dua bautnya seperti ini nih, kecil-kecil, pakai obeng kecil aja nggak masalah ya. Ini kecil, ini harus dibuka dulu terus
diambil ininya, baru bisa dibersihkan si roda ini tadi ya. Harus bisa dibersihkan. Nah itu sih sebenarnya simple ya, karena memang robot vakum ini nggak terlalu rumit, hanya satu dinamo dan kemudian menggunakan satu penghisap, ya cukup efisien tapi nggak terlalu banyak apa ya yang kita hal-hal yang membingungkan ya. Jadi kita paham berarti ini kendalanya di mana dan mana gitu. Jadi misalkan Anda beli kemudian kok muter-muter saja, berarti ya memang kendalanya entah itu di rotor sininya atau di kipasnya juga. Nah kadang kipas itu mati kan, satu sisi mati kan yang kurang efektif ya, jadi ngangkat kotoran dan sebagainya itu kurang efisien ya, kurang banyak atau tidak bisa maksimal dalam membersihkan rumah dan ruangan seperti itu. Baik ya, berarti itu yang saya bisa sampaikan bagaimana cara merawatnya dan cara membersihkan ya. Cukup mudah sebenarnya. Ada baut di sini, ada lima baut ya. Untuk pakai ini aja yang kembang kecil ini juga nggak apa-apa, masih bisa. Yang ukuran kecil kali ya ini atau sedang ya. Ya, ini cukup ya 4 pakai yang apa namanya kembang cukup bisa seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya yang pengen saya jelaskan teman-teman yang ada di rumah dan pemirsa YouTube ya. Jadi ini juga ada tombolnya di sini ya, ini untuk bisa menyalakan ya. Ternyata ya simple ini tombolnya. Nah, ini untuk menggerakkan kedua sisinya udah pakai satu dinamo juga. Jadi mau nggak mau terlalu berat bebannya yang ada di dinamo gitu. Padahal dinamonya satu aja, ini enggak banyak. Nah, oke, baterainya ada di sini, bisa dicopot juga. Dan ya cukup simpel ya ini ya, karena memang harganya juga murah, mungkin seperti apa ya, robot-robotan atau mainan mobil-mobilan semasa kecil atau sekarang pun masih ada. Jadi yang nabrak terus mundur, nabrak terus pergi kemana, nabrak terus lari kayak gitu ya. Nah, namun bedanya ini diberikan sapu dan penghisapnya untuk membersihkan ya. Seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya simpel ya yang dari itu apa namanya video ini jelaskan. Semoga yang Anda atau pemirsa kawan-kawan yang sudah punya ya bisa bermanfaat bagaimana cara membersihkannya, bagaimana cara memasang dan membongkarnya, kemudian bagaimana ini itu bisa awet dan bisa berguna selama-lamanya ya. Nah, ini cukup ditutup gini aja ya. Terus kita masukkan hanya berapa titik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik. Habis itu kita rapatkan dan kencangkan. Setelah itu ini jangan lupa untuk dibersihkan ya. Seperti itu ya. Baik, itu saja tips yang saya bisa sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan ya membuat awet jalan keluar atau vakum milik Anda sendiri yang ada di rumah jika Anda sudah membeli. Itu saja, terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.